Sebuah danau buatan menjadi momok mengerikan bagi para warga yang tinggal di sekitarnya. Itu ada apa tuh? Itu kucing. Wah, udah aku merinding coy. Danau Pengantin yang tiap tahunnya memakan korban sepasang jiwa. Warga sekitar itu udah percaya kalau ini adalah tumbal, guys. Setelah gua kesana langsung, gua pun percaya kalau ini bukan mitos belaka. Karena banyak banget hal janggal yang kita alamin di sana. Tonton sampai akhir. Kembali lagi di Gusur, di mana gua menggusur tempat-tempat mistis bersama Gineros atau biasa dipanggil Geros. Hore, opening baru. Oke guys, di sini gue hanya menceritakan apa yang gue alamin sebagai orang yang terbiasa atas keberadaan mereka. Kali ini kita pengen ke Danau Pengantin. Danau yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga Tangerang ini tuh menyimpan mistis yang cukup kental. Sebelum kita kesini, tentu saja kita udah menggali informasi dulu nih kan ya. Ternyata Danau Pengantin ini bisa dinamain Danau Pengantin karena konon ada sepasang pengantin yang baru nikah, tenggelam dan metong di sini guys. Gue nggak bisa nemuin tahun berapa ya kejadian ini, tapi ceritanya itu cukup tragis. Jadi sepasang pengantin ini tuh berniat ingin berfoto-foto di danau ini. Tapi entah mengapa dan apa yang terjadi, pengantin itu tuh menghilang begitu saja. Dan pas dicari-cari, lu tahu ditemuinya di dasar danau ini dalam keadaan berpelukan guys. Gila, serem kan? Nah sejak itu danau ini tuh dinamain Danau Pengantin. Dan sejak itu juga danau ini terus memakan korban jiwa setiap tahunnya. Entah itu anak-anak, orang dewasa, atau hewan besar. Kayak sapi, kerbau, kambing gitulah. Pokoknya yang besar-besar hewannya. Nah yang paling gila lagi, setiap korban ini tuh pasti sepasang guys. Mau ada 5 orang yang ke danau ini, pasti yang metong itu 2 guys. Belum cukup bikin lu merinding ini. Kalau yang tenggelam itu cuma 1 orang, bakal ada hewan yang menyusul tenggelam guys. Jadi pokoknya intinya bakal sepasang lah, entah itu manusia sama manusia atau hewan sama manusia. Merinding gak lu? Nah sampai tahun 2016 ternyata ada 9 orang yang tenggelam metong di danau ini. 7 orang itu sebelumnya adalah anak-anak maupun juga orang dewasa. Dan bahkan ada sepasang cowok yang tenggelam karena rebutan cewek guys. Mereka niat pengen ada tamu, tunggu. Jadi cowok ini tuh berniat untuk balap renang di danau itu demi dapetin cewek ini. Dua-duanya metong di sana guys. Nah yang lebih merindingnya nih, 2 orang terakhir ini laki-laki dan terjadi di tanggal 11 Oktober 2016 kemarin. Yongki, Kiki, dan Ropi saat itu tuh berniat mau berenang menyeberangi danau dari tepi barat ke tepi timur guys. Jaraknya cuma 50 meter. Nah tapi ketika Yongki dan Kiki ini sudah sampai ke tepi, Ropi ini masih di tengah-tengah guys. Terus tiba-tiba Ropi itu teriak-teriak minta tolong. Nah ngelihat temennya yang tenggelam kayak begini, Yongki saat itu langsung inisiatif ke tengah dan buat nyelamatin Ropi nih ya. Tapi lo tahu, Yongki juga ikutan tenggelam. Mereka ditemuin keesokan harinya di dasar danau penuh lumpur. Yep, sepasang lagi. Agak aneh kan ya. Yongki dan Kiki itu udah sempet sampai ke ujung loh. Dan tanpa kesusahan gitu, tanpa susah payah. Berarti kan seharusnya aman aja kan untuk Ropi sampai ke pinggir. Tapi apa yang ngebuat Ropi jadi tenggelam? Nah ini ada penjelasannya guys. Kalian tonton aja sampai akhir nanti ya. Nah, sejak tahun 2016 nih, sampai sekarang gue nggak bisa nemuin berapa jiwa yang direnggut lagi. Karena nggak ada beritanya, dan kita nggak sempet nanya sama warga sekitar. Karena pas waktu gue kesana, warga sekitar tuh sangat tertutup, guys. Tapi gue yakin, pasti ada setiap tahunnya, guys. Karena kondisi danaunya aja tuh dibuat seperti ini. Dibuat seperti tidak boleh ada orang yang nyadar kalau di situ ada danau. Penasaran kan lu? Gila emang nih. Jadi pas kita menuju ke tempat ini, banyak banget kejadian juga yang seakan-akan ngelarang kita untuk kesini, guys. Kita tuh sampai sana tuh sekitar jam 6:15. Halo guys, kita sekarang lagi ada di Danau Pengantin. Kita udah nemu titiknya nih ya, tapi nggak ada tanda-tanda kalau ada danau di sekitar komplek itu. Kalian lihat aja lah, jalannya tuh seperti ini guys. Samping kanan itu penuh dengan pemakaman rumah dan samping kiri ini penuh dengan semak-semak. Kayak lahan kosong aja gitu. Nah di sini kita sempat bolak-balik di sini guys, karena titiknya tuh seharusnya sudah berhenti di samping pemukiman warga. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau di situ ada danau. Akhirnya Erika turun nih untuk ngecekin apakah ada danau di sekitar titik itu. Gue nunggu di mobil nih ya, kan jagain mobil gue. Nah lu tahu pas mereka lagi ngecekin, tiba-tiba ada tukang gorengan keliling yang saat itu emang ada di pinggir jalan guys, nyamperin mereka nih. Bapak-bapak itu tuh nanya, cari apa neng? Dijawab lah nih sama mereka, Danau Pengantin pak. Tapi bapaknya tuh langsung ngomong kayak begini, Pak, mau nanya Danau Pengantin di mana ya? Oh di sini nggak ada danau di sekitar sini. Di sini kita nggak nyerah guys, kita masuk mobil lagi dan keliling-keliling lagi nih nyariin danaunya. Dan kita balik lagi ke titik sesuai maps, ketemu lagi sama bapak gorengannya lagi kan. Barusan ketemu bapak itu lagi. Bapak, Mbak ada tapi bukan untuk umum. Setiap tahunnya selalu ada korban jiwa di situ. Tenggelam, entah itu anak kecil, entah
Aneh nggak sih? Awalnya bapaknya langsung ngomong kalau di sini nggak ada danau, tapi tiba-tiba bilang iya kalau ada, cuma bener-bener nge-warning kita gitu kalau danau ini tuh berbahaya. Kayak si bapak secara diem-diem ngelarang kita untuk ke danau ini dengan cara ya pura-pura nggak tahu gitu ada danau. Creepy nggak? Tapi karena kita ngeyakinin bapaknya kalau kita cuman mau ke sana pengen ngeliat, akhirnya bapaknya pun bilang danaunya ada sekitar 100 meter lagi, lurus aja, bilang gitu. Kita di sini masuk mobil lagi dan lurus terus nih yang ngikutin instruksi bapaknya. Tapi kok kita malah masuk ke perumahan yang udah pasti ini kagak ada danau di perumahan ini, guys. Ya udahlah tuh kan, Erika turun lagi untuk nanya ke Bapak Sapam, guys. Lagi-lagi kita di warning untuk hati-hati untuk ke sana. Pak Sapamnya nggak bilang nggak boleh, cuman bapaknya tuh cuma bilang ini udah malam, di sana bahaya begitu pokoknya. Padahal kondisinya itu danau di depan komplek loh. Ada gitu danau bahaya di depan komplek gitu. Harusnya kan diamanin. Nah, bapaknya di sini bilang kalau danaunya itu ada di depan komplek nggak jauh, tapi ditutupin sama semak-semak tinggi. Kamu cari aja di sana gitu dong. Kita di sini parkir mobil nih di pinggir jalan dan di sampingnya itu emang ada semak-semak tinggi-tinggi, gelap banget. Lu lihat sendiri deh. Di sini kita masih nyari-nyari di mana danau itu berada. Akhirnya kita jalan nih di samping semak-semakan ya. Asli, perasaan gue bener-bener udah kayak campur aduk gitu, kayak udah nggak pengen ke danau ini gitu karena kayak kok banyak banget orang yang nge-warning gitu. Gue kayak udah setengah yakin kalau berita-berita dan mitos-mitos ini tuh real gitu, paham gak sih? Cuma gue nggak mau sia-sia nih kesini. Jadi gue pengen setidaknya ngelihat ada airnya, permukaan danaunya itu gue lihat deh gitu. Tapi setidaknya aku pengen lihat ada beneran danaunya. Di sini kita nemuin semak-semak yang kebuka cukup besar ya di samping pohon besar ini, guys. Kita semua masuk ke semak-semak ini, tapi belum apa-apa nih. Langsung tiba-tiba ada yang jatuh dari pohon itu. Kita semua lihat. Siapa? Ada yang jatuh tadi. Sumpah di sini tuh bener-bener langsung pada ngerasa gila. Ini kayaknya kita beneran dilarang dah buat kesini. Kayak ngerasa sebuah teguran lagi gitu. Sampai Erika pun di sini dia bener-bener udah diem, nggak ngomong dan bahkan dia nggak gerak. Kita semua pada maju nih ya, masih maju. Tapi dia masih di depan situ, kagak berani dia. Dan nih gue sama yang lain lanjut jalan nih ya kan. Di sini kita nemu ada jembatan kecil yang bener-bener diantaranya semak-semak terus ada gotnya di gitu di bawah. Dan di balik jembatannya itu semuanya gelap banget, guys. Wow, di sini gue udah punya feeling yang gak enak, guys. Tapi teman kita nih masih ada yang pengen jalan ke sana, naikin jembatan kecil itu, guys. Gue berusaha untuk ngelarang nih. Tunggu dulu, mikir dulu, ye. Karena ini bener-bener gue nggak bisa lihat apa-apa di balik semak-semak itu. Gue di sini takutnya sebenarnya takut ada ular, takut keselamatan kita gitu lah sebenarnya ya. Entah itu antara selamatan dari yang gue atau yang dari yang beneran gitu. Dua-duanya lah pokoknya campur aduk. Dan lu tahu pas waktu gue lagi tunggu gitu kan, belum dia napak nih ke jembatan itu ya. Dari ujung jembatan kita semua kecuali Erika nih, karena Erika di belakang ya. Gue sama dua teman gue lainnya itu bener-bener kayak ngeliat sepasang mata yang bersinar kayak mata kucing yang di dalam kegelapan gitu loh, natep ke arah kita. Dan sepersekian detik gue bener-bener ngerasa kalau mata itu tuh langsung kayak ngeliat ke arah gue gitu. Sumpah, gue bener-bener freak out parah di sini. Itu ada apa tuh? Itu kucing. Kelap-kelip. Itu kucing. Iya. Itu kucing. Iya, matanya nyala ya. Wah, udah aku merinding coy. Iya itu kucing ya, matanya nyala. Gue berulang-ulang kan nanya, itu kucing. Karena apa? Matanya emang beneran kayak kucing. Cuman kok gue bisa lihat bayangan badannya itu nggak kayak kucing. Gue tuh kayak, itu kucing. Bukan kayak meyakinkan, kayak itu tuh bukan pernyataan, tapi itu pertanyaan, guys. Jadi emang matanya ada nih, matanya ada. Terus badannya tuh besar kelihatannya, guys. Dan bentuk kepalanya tuh kelihatan jelas banget. Cuman nggak ada telinga kucing itu loh, ya kan? Kalau misalnya emang bentuk kepalanya jelas, harusnya telinganya juga jelas dong. Dan itu posisi dia itu tuh seperti di atas gitu, guys. Kayak gue nggak tahu emang dia naik ke semak-semak atau emang dia setinggi itu. Tau gak sih lu? Gue merinding. Sumpah, kita semua bener-bener merinding parah. Bener-bener ketakutan banget. Dan pas waktu kita mundur, terus kayak nanya kan, itu kucing. Semuanya pada bilang, itu nggak kucing deh kayaknya. Nggak kayak kucing. Udah deh, ini kayaknya warning lagi kan. Belum masuk nih kita udah langsung ngelihat ada sosok itu, api itu. Ya kan? Kalau kucing, alhamdulillah. Kalau kagak kucing kan, na'udzubillah min dzalik kan. Kita mending balik gitu. Nah, udah tuh, dengan instan, kita semua mutusin untuk nggak lanjutin penelusuran ini dan langsung jalan cepet ke mobil. Lu tahu, tiba-tiba nih langsung ada geledek, tedek. Udah deh, gue nggak bisa mikir dengan lurus, kayak udah ini kayaknya another way Allah ngasih tahu kita untuk tidak ke sana gitu. Pas di sini gue bener-bener langsung minta buruan kita masuk mobil, sampai gue minta ke mereka bisa nggak lari. Sumpah gue berasa nggak aman banget di sini. Boleh nggak langsung lari aja, gue merinding. Women.
Dan kita akhirnya lari-lari. Asli, ini walaupun nggak jadi penelusuran ya, kita masuk ketemu danaunya, tapi gusur ini menurut gue paling serem. Kita nggak jadi penelusuran di sini karena ada warning seberapa bahayanya tempat ini, karena beneran memakan tumbal, guys. Dan warga sekitar pun percaya. Gila. Dan lu tahu, setelah gue cari-cari lagi nih ya, ternyata ada beberapa anak indigo atau orang pintar yang percaya kalau di danau ini tuh ada buaya putih, siluman ular, dan bahkan ada kerajaan iblis di dasar danau ini yang nyebabin orang-orang tenggelam itu loh. Tanda kerajaan iblis ini tuh adanya pusaran air yang tiba-tiba muncul di danau ini. Danau kan harusnya airnya tenang ya, kenapa tiba-tiba ada pusaran air gitu yang ngebikin orang tenggelam gitu? Make sense sebenarnya. Itulah yang kenapa dia makan tumbal itu loh. Nah, gue nggak tahu ya ini mistis atau bisa dijelasin secara ilmiah, tapi beberapa orang juga sering nih ngelihat makhluk halus menjelma jadi berbagai bentuk gitu di sini. Gue bener-bener lega banget kita nggak maju mendekati semak-semak itu dan bahkan ketemu sama danaunya, guys. Karena pertama kita kesananya maghrib ya kan, udah malam Jumat juga. Habis itu kita apa sih namanya? Ya gitulah, itulah pokoknya intinya kagak aman lah. Udah gitu gue nggak tahu gitu loh, itu beneran kucing atau siluman ular. Pokoknya intinya gue lega banget gue nggak jadi kesana. Gue nggak tahu lah, sumpah merinding banget. Nah setelah ngalamin ini semua di sini gue bener-bener yakin kalau tumbal sepasang jiwa dan mitos-mitos lainnya soal danau ini tuh real, guys. Kapan lagi Gina ngomong ini ya? Soalnya gue ngalamin sendiri habis ya. Pikir-pikir aja dah, bapak gorengan, bapak sapam dan kejadian yang bikin gue bener-bener merinding itu gue kayak kenapa ya begini banget gitu. Dan gue jadi mikir nih, kenapa semak-semak itu dibiarin tumbuh sampai tinggi kayak gitu, padahal ini semua pemukiman warga nih. Iya, make sense-nya supaya orang tidak menyangka kalau di situ ada danau dan gak kesana dong. Siapa yang mau masuk semak-semak kayak begitu, guys? Ya kan? Make sense, guys. Jadi untuk menghindari adanya another tumbal gitu. Jadi bisa jadi sejak tahun 2016 emang gak ada korban jiwa lagi karena warga sekitar udah mengantisipasi gak ada orang yang nemu danau itu gitu. Ya kan? Asli. Ini mah no settingan, guys. Gue pun masih kepikiran sampai sekarang kayak, aduh, gini ya ternyata penelusuran. Berada di tengah perumahan di bilangan kota Tangerang, Banten, sebuah danau buatan menjadi momok kebaikan bagi para warga yang tinggal di sekitarnya. Udah guys, ceritanya sampai sini aja. Kalau kalian suka ya, subscribe dan komen. Menurut kalian gimana gusur kali ini? Sumpah gusur kali ini menurut gue heboh banget. Kalau kalian punya rekomen tempat mistis atau horor sekitar Jabodetabek, boleh komen ya guys. Kali aja gue bisa kesana ya. Nah buat kalian juga yang punya pengalaman horor, langsung aja kirim ke email ini. Nanti gue bacain ceritanya kalau cerita kalian menarik. Yaudah guys, jangan lupa dukung gue dengan subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video ini ke teman kalian yang bakal suka. Mampir-mampir juga lah ke IG atau TikTok gue. Yaudah guys, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.